Baik, kita akan pelajari materi mengenai jenis diklat dan model-model diklat. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Madiadi Wiraha dengan NIM 1911021026 dari kelas A. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan langsung saja menjelaskan mengenai jenis diklat. Diklat merupakan proses pembinaan terhadap tenaga kerja guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas. Nah, jenis diklat ada 3. Yang pertama yaitu ada diklat penyelenggara, yang kedua diklat peningkatan kualifikasi, dan yang ketiga itu ada diklat penjenjangan. Nah, baik, diklat penyegaran merupakan diklat yang dilakukan untuk menyesuaikan tenaga pendidik dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik, dan pola pelatihan yang diberikan biasanya 20-120 jam. Kemudian itu ada diklat peningkatan kualifikasi. Diklat yang berhubungan dengan profesi kependidikan sehingga didapatkan suatu formal yang didapatkan. Biasanya pola pelatihan dilakukan selama 150-300 jam. Diklat penjenjangan. Diklat peningkatan kemampuan guru sehingga dipenuhi persyaratan suatu pangkat atau jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pola pelatihan ini berkisar antara 1 sampai dengan 6 bulan. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, ditempuh melalui beberapa model pendidikan dan pelatihan. Nah, jenis-jenis diklat yang pertama yaitu ada diklat tatap muka. Diklat tatap muka merupakan diklat yang dipanggil melalui instansi masing-masing untuk mengikuti diklat selama jangka waktu tertentu di bawah bimbingan para widyawara. Pembelajaran umumnya dilaksanakan di dalam kelas atau laboratorium tergantung pada kebutuhan materi diklatnya. Yang kedua itu ada diklat di tempat kerja. Diklat dilaksanakan di tempat kerja di mana guru bekerja sehingga guru tidak perlu datang ke balai diklat. Dengan demikian, guru tidak harus meninggalkan tugasnya dalam jangka waktu relatif lama. Model diklat seperti ini mengharuskan para widyawara untuk terjun langsung menyambangi peserta diklat di tempat tugasnya. Dan yang ketiga itu ada diklat jarak jauh. Dalam sistem diklat online, peserta diklat dituntut untuk belajar mandiri. Dalam hal ini, media internet menjadi media belajar utama. Bahan belajar disampaikan melalui media ini. Aspek pembelajaran lainnya seperti tanya jawab, diskusi, latihan, bimbingan, termasuk evaluasi juga dilakukan melalui media ini. Dan selanjutnya masuk ke model-model diklat. Yang pertama itu ada model induktif. Model ini menekankan pada usaha yang dilakukan melatih untuk memberikan kemampuan yang dimiliki. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau kebutuhan belajar dalam pelatihan yang dirasakan langsung oleh peserta pelatihan. Yang kedua itu ada model deduktif. Model ini digunakan untuk membantu pelatihan untuk menyusun materi pembelajaran yang sama karena pelatih dilakukan secara umum dan dilakukan secara luas. Dengan begitu dapat mengetahui karakteristik peserta yang sama, dengan begitu dapat membuat hasil pelaksanaan identifikasinya. Dan yang terakhir yaitu ada model klasik. Model ini menyesuaikan bahan ajar yang sudah diterapkan oleh kurikulum dengan kebutuhan belajar sasaran. Model ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan yang sudah dimiliki dengan kemampuan yang dipelajari, sehingga sasaran tidak mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan diklat. Itu merupakan pembahasan mengenai jenis dan model-model diklat. Sekian pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.